Kisah kasus ini baru beberapa hari yang lalu terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, di mana dikabarkan telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suami ketiga pada suami kedua. Dalam video kali ini, akan kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar faktanya seperti pemberitaan yang tersebar luas selama ini. Yuk, kita langsung saja ya ke pembahasan kasusnya. Wanita ini bernama Suryani yang kini berusia 22 tahun yang sehari-hari tinggal di sebuah rumah sederhana milik orang tuanya yang berada di Dusun Lima Beku, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan. Suryani, di usianya yang masih sangat muda, rupanya sudah 3 kali menikah. Suami pertama Suryani seorang pria berinisial T. Dengan T tersebut pernikahan Suryani tak berlangsung lama. Lalu bercerai dan T sendiri kini sudah meninggal dunia. Suryani yang ketika itu masih berusia belasan tahun, lantas kembali menikah untuk kedua kalinya pada 2015 dengan seorang pria bernama Abrar Surfiandi. Dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berusia 5 tahun. Ketika pernikahan memasuki tahun ketiga dan sang anak belum genap usia 1 tahun, mereka berdua yakni Suryani dan Abrar kemudian memutuskan untuk pergi bersama-sama merantau ke Malaysia dengan tujuan ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Beberapa tahun berada di Malaysia, tepatnya kurang lebih masa pernikahan memasuki tahun ke-8, hubungan antara Suryani dengan suami kedua yakni Abrar Sulfiandi mulai goyah nih, serta sering terjadi cekcok. Hal ini, menurut penuturan ibu kandung dari Abrar, cekcok tersebut disebabkan oleh Abrar yang mengetahui Suryani istrinya mulai punya hubungan dengan pria lain yang masih merupakan kerabat dari keluarga Suryani. Di mana akhirnya pada awal 2022, Abrar memutuskan untuk pulang duluan ke kampung halamannya di Bulukumba karena sudah tak nyaman dan tak tahan mengetahui hubungan istrinya dengan pria lain tersebut. Sementara Suryani masih tetap berada di Malaysia. Namun sebelum pulang, mereka berdua yakni Abrar dan Suryani telah sepakat untuk pisah atau cerai. Nah, menurut versi penuturan Suryani, karena ia dan Abrar dulu hanya menikah secara siri, maka tidak ada surat cerai sebagai bukti perceraian tersebut. Tetapi, menurut versi ibu dari Abrar, pernikahan antara putra pertamanya tersebut dengan Suryani 8 tahun lalu dilangsungkan secara resmi, bahkan cukup meriah yang diadakan di kampung Suryani di Bone. Suryani yang masih berada di Malaysia kala itu dan merasa sudah kembali menjanda ini, ia kembali menikah untuk ketiga kalinya pada akhir Januari 2023 dengan seorang pria bernama Sanudin berusia 35 tahun yang berasal dari desa yang sama dengan Suryani, yang lagi-lagi diadakan secara siri. Belakangan diketahui, Sanudin ternyata masih kerabat jauh dari keluarga Suryani. Akhir tahun 2022, Suryani kemudian memutuskan pulang ke Bone, Sulawesi Selatan ke kampung halamannya bersama-sama dengan Sanudin, suami ketiganya. Di kampung halamannya, Suryani tinggal di rumah pribadi milik Suryani bersama dengan Sanudin, suami ketiganya dan juga anak Suryani yang telah berusia 5 tahun, yaitu anak hasil dari pernikahannya dengan Abrar, suami kedua. Sementara itu, usai menjadi suami siri dari Suryani, rupanya Sanudin ini kerap merasa kesal ketika tahu Abrar Sulfiandi, si mantan suami kedua Suryani, kerap menelepon Suryani dengan alasan untuk berbicara dengan anaknya. Sanudin juga merasa cemburu ketika Abrar, yang merupakan seorang sopir muatan barang, kerap datang mengunjungi anaknya saat belum mendapatkan muatan. Kemudian akan menginap di rumah orang tua Suryani yang hanya berjarak 4 rumah dari rumah pribadi Suryani. Pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 tanggal 20 Agustus 2023, Abrar kembali menelepon ke ponsel milik Suryani, lagi-lagi dengan maksud ingin berbicara dengan anaknya. Ketika ngobrol dengan si anak ini, ternyata di loudspeaker oleh si anak sehingga suara dari Abrar bisa didengar oleh Sanudin yang saat itu berada di samping Suryani. Dalam obrolan telepon tersebut,
Abrar mengatakan pada Suryani dan anaknya bahwa ia ingin mengajak si anak untuk pergi ke Bulukumba, ke kampung halaman Abrar. Nah, kepada Suryani, Abrar mengatakan ia ingin Suryani ikut serta untuk menemani si anak. Kala itu Suryani mengatakan bahwa ia tak bisa ikut lantaran tidak enak dengan Sanudin, suaminya yang sekarang. Mendengar jawaban Suryani tersebut, Abrar seketika mengucapkan bahwa suami Suryani itu Telaso, yang berarti kotoran atau kata kasar dan umpatan dengan bahasa daerah Sulawesi. Sanudin yang mendengar langsung ucapan tersebut seketika pun merasa tersinggung lalu mengatakan pada Suryani bahwa akan dihabisinya si Abrar itu. Dia bilang sama aku, sakit hatiku dia pasti begitu sama bapaknya Sahur. Terus dia tanya aku, dia bilangnya dia mau kelo, tapi aku bilang tidak boleh dia pasti begitu orang. Biar kita bagaimana marah sama orang, ingat anaknya tidak boleh pasti begitu sama orang. Suryani yang mengetahui suami barunya terbakar amarah serta cemburu, kemudian mencoba menenangkan. Jangan begitu, semarah apapun kita, jangan seperti itu. Ingat anaknya, kasihan, ucap Suryani pada Sanudin. Kemarahan serta kecemburuan Sanudin bertambah. Saat sorenya, ia tahu Abrar, si mantan suami kedua dari Suryani istrinya, datang lagi untuk menginap di rumah orang tua Suryani yang hanya berjarak 4 rumah saja dari rumah pribadi Suryani yang ditinggalinya. Masuk di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 4 pagi. Sanudin berpamitan pada Suryani istrinya dengan beralasan untuk pergi buang air ke toilet yang ada di rumah orang tua Suryani. Tanpa rasa curiga, Suryani mengiyakan niat suaminya itu. Namun setelah itu, Sanudin tak pernah kembali lagi. Sanudin, pria berusia 35 tahun ini, yang mengatakan akan pergi ke toilet pada Suryani, ternyata itu hanya dijadikannya alasan. Sebab yang sebenarnya, Sanudin mendatangi rumah mertua, yakni rumah orang tua Suryani. Tujuannya adalah ingin mendatangi Abrar, si mantan suami Suryani karena Sanudin tahu Abrar menginap di sana. Hanya berjarak 50 meter saja dari rumah Suryani, Sanudin berjalan mengendap memasuki rumah orang tua Suryani dengan membawa sebuah parang. Ketika memeriksa pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, Sanudin lalu masuk dan mendapati Abrar sedang tertidur pulas di kamar rumah itu. Tanpa berbibu lagi, Sanudin langsung mengarahkan parangnya pada Abrar beberapa kali. Abrar yang terkejut sempat melawan dengan mencoba menangisnya, namun terlambat. Sanudin terus membabi buta mengarahkan parangnya padanya. Kondisi Abrar yang baru saja bangun tidur membuatnya akhirnya tewas dengan bersimbah darah. Usai melakukan aksinya, Sanudin lalu pergi meninggalkan lokasi, kabur. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, Senin 21 Agustus 2023, warga di Dusun 5 Beku, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, seketika geger ketika Abrar Sulfiandi ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan, tewas dengan bersimbah darah di atas tempat tidur di ruang tengah rumah orang tua Suryani. Petugas dari Polres Bone yang datang melakukan olah TKP lantas mendapat petunjuk jika pelaku yang dicurigai melakukan perbuatan sadis tersebut adalah Sanudin, suami ketiga Suryani. Polisi awalnya sempat mendatangi rumah kebun milik Sanudin, namun tak menemukan pria itu di sana. Barulah setelah 4 hari pengejaran, akhirnya Sanudin berhasil ditemukan di wilayah hukum Polsek Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Pada hari itu juga, 24 Agustus 2023, Sanudin digelandang ke Polres Bone untuk proses hukum lebih lanjut. Selvira Suryani, ibu dari Abrar, menuturkan jika Abrar merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.
Si ibu juga menceritakan jika Abrar merupakan sosok pendiam dan tenang. Menurut si ibu, pernikahan antara Abrar dilangsungkan secara resmi dengan cukup meriah di rumah keluarga Suryani 8 tahun lalu. Ia mengaku jika pertama kali mendengar berita duka tersebut, didengar langsung dari Suryani yang meneleponnya dengan mengatakan bahwa suaminya, yakni Abrar, sudah meninggal dunia pada 21 Agustus siang. Selvira, si ibu yang tinggal di Bulukumba ini shock. Namun ketika itu ia belum mengetahui penyebab meninggalnya sang putra. Belakangan, Suryani melalui wawancara dengan tim TV One menuturkan jika pernikahannya dengan Abrar Sulfiandi juga hanya dilakukan secara siri. Karena itu, saat mereka memutuskan untuk cerai, tidak ada bukti surat cerai yang mereka miliki. Karena itu pula, ia berani menikah lagi dengan Sanudin yang lagi-lagi hanya secara siri. Sampai di sini entah mana yang benar dalam status pernikahan tersebut ya. Namun yang pasti apapun itu, Abrar Sulfiandi sudah terlanjur kehilangan nyawa dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih waktu kalian, jadikan kasus ini sebagai pembelajaran ya. Jaga diri,